Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil keluar dari dinding Es Wanming, tetapi setelah memasuki jurang Es Wanming, dia diserang oleh gadis misterius yang mengira dirinya sebagai Gu Songsheng. Karena kekuatan dingin ekstrim yang sangat kuat, klon jiwa Xiaoyan akhirnya membeku dan kehilangan kesadaran, yang kemungkinan merupakan bagian dari rencana Huachan untuk menjebaknya dan mengambil api Wanming. Akibatnya, di medan perang kekacauan, kekuatan Xiaoyan tiba-tiba menurun drastis karena kehilangan kekuatan klon jiwa. Meski terluka parah dan berada dalam situasi hampir kalah, dia tetap menggerakkan serangan gabungan petir dan api sebagai kesempatan terakhir untuk menentukan hasil pertempuran. Pada saat ini, ledakan dari teratai api itu menyapu seluruh medan perang kekacauan. Gelombang suaranya bergema ke segala arah. Namun dengan kekuatan jiwa yang dimilikinya, Xiaoyan masih dapat dengan jelas merasakan bahwa aura lawannya belum benar-benar menghilang. Walaupun untuk sementara waktu api dan petir telah menelan sosok lawannya, fakta bahwa medan perang kekacauan belum lenyap membuktikan bahwa dia belum memenangkan pertarungan. Membunuh seorang ahli roh primordial setingkat setengah langkah alam surga memang merupakan hal yang sangat sulit dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Terlebih lagi dia baru saja kehilangan klon roh primordialnya, yang hampir membuatnya jatuh ke dalam situasi putus asa. Energi dari serangan ganda api dan petir mengamuk seperti binatang purba yang lepas kendali, mencapik segala sesuatu yang berada di dalamnya. Seluruh medan perang kekacauan pun diselimuti oleh warna kehancuran dari api yang berkilauan dan petir yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa dahsyat kekuatannya, semuanya akhirnya mereda setelah beberapa saat. Tak lama kemudian, sebuah sosok muncul dengan tubuh yang terhuyung-huyung. Dialah ahli roh primordial setengah langkah alam surga itu. Kulit di sekujur tubuhnya terbakar hangus, tampak sangat mengenaskan. Energi darahnya juga terlihat mengalami luka yang cukup serius. Namun hanya Xiaoyan yang benar-benar memahami bahwa bagi tubuh roh primordial, selama belum dihancurkan sepenuhnya, maka semua luka itu tidak memiliki arti apapun. Keadaan Xiaoyan sendiri tidak lebih baik. Untuk menciptakan teratai ganda api dan petir tadi, tubuh fisiknya juga mengalami cedera berat. Walaupun kini telah pulih sebagian besar, energi darahnya tetap terpengaruh. Dari kejauhan, ahli roh primordial itu berjalan perlahan. Kulit dan dagingnya yang sebelumnya hangus pulih dengan kecepatan yang menghancurkan seperti angin badai. Seolah-olah seluruh tubuhnya dibangun kembali dalam sekejap. Tidak hanya tubuhnya yang pulih sepenuhnya, dia juga menghentakkan kaki ke tanah dengan keras. Tubuhnya langsung meluncur seperti peluru meriam, melesat lurus menuju Xiaoyan. Kekuatan fisik yang mengerikan itu kini terasa sangat menekan. Jika Xiaoyan masih memiliki klon roh primordial, tekanan itu mungkin tidak akan terasa begitu kuat. Namun sekarang dia benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa. Darah emas yang mengalir di tubuhnya masih mengandung kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung dan membelah lautan. Tanpa teknik yang rumit, tanpa gerakan mewah, hanya kekuatan murni dan kekerasan yang paling brutal yang menghantam lurus ke arah Xiaoyan. Dan pada saat itu Xiaoyan sudah mengerti, apapun yang dia lakukan sekarang semuanya hanyalah perjuangan yang sia-sia. Namun bahkan di detik terakhir dia tidak menyerah. Dia menepuk 9 tanda bintang di dahinya dan tubuh asli miliknya pun maju. Ledakan bintang pecah juga meletus, memancarkan kekuatan tubuh fisik yang dahsyat. Menghadapi ahli roh primordial yang melesat datang itu, Xiaoyan merendahkan tubuhnya, lalu perlahan menarik tinjunya ke pinggang. Sementara itu, kekuatan jiwanya diam-diam berubah menjadi pedang penebas jiwa. Ini akan menjadi kesempatan terakhirnya. Suara benturan yang berat pun terdengar. Dua tinju dari dua sosok itu bertabrakan dengan keras di udara. Suara benturan yang teredam namun menggetarkan pun bergema. Pada detik berikutnya, salah satu sosok langsung kehilangan seluruh lengannya yang meledak seketika. Tubuhnya terpental seperti layang-layang yang putus talinya, lalu menghantam tanah dengan keras. Darah dan daging terpencar kemana-mana, dan seteguk darah besar dimuntahkan keluar. Sosok itu adalah Xiaoyan. Bahkan dengan tubuh leluhur, kekuatan roh primordial serta pedang penebas jiwa, dia tetap tidak mampu menahan kekuatan satu pukulan dari ahli roh primordial setengah langkah alam surga. Ini memang sudah ia perkirakan sebelumnya. Sementara itu tubuh ahli roh primordial itu sedikit bergoyang. Jiwanya baru saja terkena serangan pedang penebas jiwa milik Xiaoyan. Rasa sakit yang tajam membuat tatapannya menjadi semakin luas. Dia berjalan mendekati Xiaoyan yang tergeletak di tanah. Perlahan-lahan dia mengangkat kakinya, membidik kepala Xiaoyan, lalu dia menginjak dengan keras. Krak! Suara tulang yang remuk terdengar jelas. Setelah itu dia kembali mengangkat kakinya, lalu menginjak dada Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, yang tersisa hanyalah tubuh yang hancur berlumuran darah dan daging. Entah sudah berapa lama berlalu, tiba-tiba Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan pupil matanya menyusut tajam. Dia terbangun. Pertarungan itu tidak memiliki sedikit pun kemungkinan kemenangan. Namun sensasi kematian tadi terasa begitu nyata seolah-olah semuanya benar-benar terjadi. Setiap detailnya masih terpatri jelas dalam ingatannya.
Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa lebih dari 10.000 helai kekacauan di atas kepalanya lenyap dengan cepat. Dia telah berjuang begitu keras hingga mencapai titik ini. Tetapi hanya karena satu kekalahan, semuanya hancur dalam sekejap. Namun inilah kenyataan. Walaupun di sini seseorang tidak benar-benar mati, di dunia nyata tidak ada kesempatan untuk hidup kembali. Jika mati, maka semuanya akan hilang. Puluhan ribu tahun kultivasi serta kekacauan yang dikumpulkan dari pertempuran demi pertempuran, semuanya akan lenyap jika kalah. Kini di atas kepalanya tidak ada satupun kekacauan yang tersisa. Pada prasasti peringkat, lambang milik Xiaoyan yang sebelumnya berada di sekitar peringkat 6.000-an kini telah menghilang. Tanpa kekacauan, maka dia kehilangan hak untuk menantang. Ditambah lagi kehilangan kekuatan klon roh primordial membuat situasinya semakin buruk. Dengan hanya tubuh aslinya, bahkan jika ia memulai lagi dari awal, akan sangat sulit baginya untuk mencapai peringkat seperti sebelumnya. Dalam pikirannya, Xiaoyan mulai mengingat kembali semua pengalaman klonnya di dunia Dewa 9 Surga. Dia teringat pada perkataan King Teng, serta jurang senjata Xuanmei di akhir perjalanan itu. Tempat itu telah membuat klonnya benar-benar terperangkap hingga mati. Ini jelas bukan kebetulan. Pasti ada lapisan demi lapisan perhitungan dari Huachan di balik semua ini. Setelah beberapa kali berhadapan dengan Huachan, Xiaoyan mulai memahami bahwa orang itu seperti sosok penguasa tertinggi yang sering disebut dalam legenda Sungai Ilahi. Apakah mungkin Huachan sedang meniru sang penguasa itu? Langkah demi langkah perhitungan itu membuat Xiaoyan tanpa sadar masuk ke dalam perangkapnya. Membunuh Xiaoyan bukanlah tujuan utama Huachan. Yang dia nikmati adalah proses mempermainkan dan menjebaknya. Xiaoyan menarik nafas dingin panjang, lalu sudut mulutnya perlahan terangkat. Apapun tujuan Huachan, semua ini justru membuatnya semakin tertarik. Dalam rentang waktu yang panjang ini, memiliki lawan yang sepadan ternyata juga bukan hal yang buruk. Jika begitu, maka mari lihat siapa yang akan menghitung hingga langkah terakhir. Apa yang dilakukan Huachan memang sulit dipahami, namun jelas bahwa dia terus menyusun rencana untuk menjebak Xiaoyan. Dia tidak membunuhnya, tetapi suka membuatnya menderita melalui berbagai jebakan. Sekarang dia kalah, maka kalah saja. Namun dia harus menemukan cara untuk merebut kembali api 9 kegelapan Xuanmei dan juga mengambil kembali klon roh primordialnya. Tetapi kekuatan saat ini masih belum cukup. Setelah keluar dari perang dewa kekacauan ini, dia akan terlebih dahulu mencari sumber api di dunia Sanhai. Targetnya akan langsung dikunci pada tingkat peringkat teratas, karena dia membutuhkan sumber api yang jauh lebih kuat untuk meningkatkan kekuatan tubuh aslinya. Xiaoyan mulai memikirkan arah kultivasi berikutnya. Dia jelas tidak bisa memaksa pergi ke dunia Dewa 9 Surga sekarang. Untuk sementara waktu, Huachan adalah gunung besar yang tidak dapat dia lampaui. Dalam pandangan Xiaoyan, bahkan Susu, penguasa Void, tampaknya tidak berada pada tingkat yang sama dengan Huachan. Tentu saja setidaknya begitulah yang terlihat saat ini. Bagaimanapun, dia hanya pernah bertarung melawan pecahan jiwa Susu, dan belum pernah benar-benar bertemu dengan tubuh aslinya. Karena itu pengetahuannya tentang Susu masih sangat terbatas. Bahkan Sukian Tai sangat takut kepadanya, dan Huachan bahkan mampu merebut tahta Raja Tai saudarinya. Kini Xiaoyan semakin memahami bahwa beberapa eksistensi di dunia ini terlihat hanya memiliki tingkat kultivasi ke-5 atau ke-6, tetapi sebenarnya mungkin menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih besar, dan Susu sangat mungkin juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Adapun alasan mengapa dia tidak turun langsung untuk membunuh Xiaoyan, pasti ada alasan tersembunyi yang tidak diketahui. Saat Xiaoyan merasa bahwa dia harus menunggu di platform ini, tiba-tiba sebuah lingkaran cermin muncul di sekeliling platform. Ketika dia melihat ke arah cermin-cermin itu, dia menyadari bahwa setiap cermin menampilkan medan perang kekacauan yang berbeda. Setelah kalah, ternyata masih bisa menonton pertempuran orang lain. Xiaoyan teringat bayangan berwarna biru samar yang sebelumnya muncul di sekelilingnya. Jadi ternyata begitulah maksudnya. Matanya menyapu sekeliling, lalu dia memilih salah satu sosok secara acak dan melangkah masuk ke dalam cermin tersebut. Pada detik berikutnya, dia sudah muncul di tribun penonton medan perang kekacauan. Di sekelilingnya terdapat banyak sosok biru samar lainnya. Tentu saja, Xiaoyan sendiri juga berubah menjadi sosok biru samar, menjadi salah satu penonton di sana. Tatapannya tertuju pada medan perang. Di sana dua sosok yang tidak dikenal sedang bertarung dengan dahsyat. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan berpikir, mungkinkah aku bisa melihat pertempuran yang dikatakan Huachan, pertempuran para 8 dewa kuno. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.